Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kesempatan ini kita belajar menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial bagian yang kedua. Setelah pembelajaran menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, ya, bagian kedua ini yang khususnya masalah kebahasaan, maka diharapkan kalian dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ini, ya, sebaiknya kalian menyiapkan buku bahasa Indonesia kelas 12 yang dipinjam di perpustakaan. Oke. Menoleh kembali pelajaran sebelumnya, yakni tentang pengertian teks editorial. Teks editorial yakni artikel yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan atau opini, ya, pandangan atau opini redaksi terhadap satu peristiwa atau berita aktual, fenomenal, dan kontroversial. Sedangkan isi teks editorial, ya, berisi pernyataan umum atau tesis, ya, berupa fakta atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial itu. Ya, kemudian diikuti argumentasi secukupnya berupa pandangan, pendapat, atau opini redaksi terhadap peristiwa. Dan diakhiri dengan penegasan ulang berupa simpulan, saran, rekomendasi, atau harapan untuk mengatasi isu permasalahan atau permasalahan. Sedangkan struktur teks editorial secara umum, pertama pengenalan isu. Ini bagian pendahuluan teks editorial yang berfungsi untuk pengenalan isu yang dibahas pada berikutnya. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumentasi, yakni bagian pembahasan yang berisi pandangan, tanggapan, redaksi terhadap isu. Yang ketiga, penegasan, yakni yang berupa simpulan, saran, rekomendasi, harapan untuk mengatasi itu atau permasalahan. Ya, kemudian, ya, pokok pembicaraan kita pada pertemuan ini, yakni kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial, ya, berciri bahasa jurnalistik. Ya. Pertama, menggunakan kalimat retoris, kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Ini tidak memerlukan jawaban, tetapi ini sebuah kalimat pertanyaan yang bermaksud untuk lebih memberikan penegasan terhadap permasalahan. Kedua, menggunakan kata-kata populer yang lazim digunakan dan mudah dipahami masyarakat. Seperti pada teks editorial sebelumnya, ya, ada kata terkaget-kaget, kemudian pencitraan, dan lainnya. Itu kata-kata populer, lazim didengar dan mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada mungkin waktu, tempat, atau peristiwa, atau benda, dan lainnya. Contoh, sungguh kenaikan harga itu, itu ini adalah kata ganti, ya. Harga itu maksudnya permasalahan itu, kenaikan harga LPG sampai sekian persen. Merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Yang keempat, ya, banyak menggunakan konjungsi kausalitas, ya, mempunyai hubungan sebab akibat, ya, seperti sebab, oleh sebab itu, karena, oleh karena itu, dan lainnya. Contoh pada teks
awalnya, teks sebelumnya, ya, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena, ini ada karena, ini adalah konjungsi kausalitas. Karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Oke, itu materi singkat kita pada pertemuan kedua tentang teks editorial ini. Ya, selanjutnya ya, untuk lebih memahami, lebih terampil untuk melakukan analisis kebahasaan, silakan buka buku bahasa Indonesia tadi pada halaman 99 dan halaman 100. Tuliskan kalimat yang terdapat di dalam teks itu, ya, yang memiliki ciri yang merupakan kaidah kebahasaan teks editorial. Minimal 5 petikan kalimat. Boleh misalnya yang tentang kata gantinya, kemudian ya, tentang penggunaan kata-kata sesuai dengan cirinya itu, masing-masing satu atau ada yang dua, ada yang satu, silakan. Ya. Jelaskan kemudian kata-kata yang terdapat di dalamnya. Maksudnya, kalau tadi misalnya ada kata konjungsi. Apa konjungsi? Kalau tadi penjelasannya ada karena. Petik kalimat, konjungsinya ini. Atau petik kalimat, ya, maka kata petunjuknya, kata gantinya ini. Ya, itu penjelasannya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Selamat melaksanakan tugas, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.